Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik kita yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dalam ibadah raya yang pertama pagi ini di rumah masing-masing. Mari kita akan awali dalam ibadah kita pagi ini, kita akan sama-sama berdiri, kita naikkan pujian, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Biarlah saat ini Tuhan kami hadir, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, dan kami semakin dikuatkan iman kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Engkau menuntun jalan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gereja.
Shalom Alahim. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini semoga anugerah dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita selalu merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, terlebih kita melakukannya. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti, dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Puji nama Tuhan, jika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terlebih ketika kita melakukannya, Tuhan akan membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Amin. Haleluya. Berkat anak cucu kita, Tuhan memberikan yang terbaik. Kita tidak akan meminta-minta roti, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Haleluya. Karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita semua, Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, memberkati kita dengan kemurahan kasih-Nya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti
karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Asalkan kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita, pendengaran kita untuk firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Nya mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dialah yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
yang menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Sumber pertolongan kami datang hanya daripada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ibadah kami pagi ini. Tuhan sudah menolong, menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh menaikkan pujian dan sembah kami kepada Tuhan. Bahkan sebentar kami akan persiapkan hati kami, hidup kami, untuk kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dengan urapan yang dan kuasa yang besar daripada Tuhan. Amen. Bahkan Tuhan juga memberkati kami semua yang boleh mendengarkan pagi ini. Tuhan. Baik kami yang ada di gereja maupun dimanapun saudara-saudara kami mengikuti ibadah ini, kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Nama Tuhan Yesus. Biar hati kami, hidup kami, tempat ini dikuasai oleh Roh Kudus sendiri, sehingga berkat dari firman-Mu memberkati kami semua. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Hari yang bahagia yang kita nanti-nantikan, kita bisa beribadah, mendengarkan firman Allah, dan kita memperbarui untuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu persiapan kita untuk bisa memenangkan medan pergumulan kita. Karena medan pergumulan kita ini makin hari makin penuh dengan tantangan dan rintangan. Ya. Soal kesehatan, soal ekonomi, soal keamanan, nah, semua itu menjadi pemikiran yang begitu serius. Ya. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang menjadi penolong kita. Puji Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat 13. Sudah ketemu semua? Mari kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Saudara, dengan jelas ayat ini menegaskan tentang kuasa Roh Tuhan yang menaungi orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena itu kita akan melihat bagaimana orang yang diurapi itu pada perjalanan kehidupannya. Karena pengurapan dari Tuhan itu memberikan satu pembaharuan di dalam hidupnya, dan Tuhan mengawalnya untuk menuju kepada satu rancangan Tuhan yang jauh di depan, yang kebanyakan kita ini kurang menyadarinya. Kita pun juga
direncanakan Tuhan dalam hidup perjalanan ini ke dalam satu kondisi keberadaan untuk menjadi pelayan Tuhan. Artinya apa yang sudah dirancangkan Tuhan sejak kita sebetulnya kalau menurut Alkitab, kita menurut Yeremia itu sejak di dalam kandungan itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Tapi kita lihat ada kuasa roh jahat yang membajak perjalanan kehidupan ini. Maka itu diperlukan ketaatan dan kesetiaan untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi lurus di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini temanya, saya tadi lupa tidak memberitahukan jauh-jauh hari kepada Saudara Yonatan, temanya adalah tidak memanfaatkan peluang yang bukan dari Tuhan. Ya. Tidak memanfaatkan peluang yang bukan dari Tuhan. Peluang-peluang itu banyak, bahkan sangat dinantikan oleh banyak orang. Menunggu peluang. Iblis pun juga menunggu peluang dalam Lukas 4 ayat yang ke-13 itu. Mari coba kita baca. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Itu peluang. Jadi iblis menunggu peluang, kita umat manusia menunggu peluang juga. Terlebih lagi, peluang-peluang yang diharapkan bagi umat tebusan Tuhan adalah peluang yang memang direncanakan oleh Tuhan. Saudara membaca di sini adalah kenyataan bahwa tatkala Samuel itu diutus Tuhan untuk mengurapi anak Isai untuk menjadi raja, pikirannya mereka pada figur yang begitu gagah. Ya. Tapi firman Tuhan kepada Samuel, ayat yang ke-7 itu, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, ya dilihat Allah. Perhatikan, yang dilihat Allah. Berarti Allah itu memperhatikan kita semuanya. Dipelajari. Saudara kalau mau kerja, mesti harus menyampaikan riwayat hidup. Sejarahnya itu bagaimana dan sebagainya. Itu untuk menjadi bagian yang dipikirkan, yang dikalkulasikan pada sebuah perusahaan tertentu, bisakah itu mendukung programnya atau tidak, gitu ya. Nah, di sini lihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hatinya. Ini yang penting, saudara ya. Orang banyakkan keliru ya, dan karena sudah dibajak dengan berbagai pemberitaan yang menitik beratkan pada kekayaan, pangkat, derajat, sehingga kemudian pergumulannya itu letoy. Tahu letoy ya? Itu bahasanya orang muda-muda tuh, gaul. Ya. Loyo. Kalau sudah loyo lah bagaimana saudara mau bisa melanjutkan sebuah perjalanan kehidupan itu? Di sini jelas Tuhan mewanti-wanti, memberikan satu batasan-batasan itu. Jangan melihat akan mukanya, gagahnya, tampannya, dan lain sebagainya.
tapi hatinya. Hatinya. Dan kita melihat Daud dipilih Tuhan. Daud ini satu sosok remaja laki-laki yang hatinya itu hanya berpaut kepada Tuhan. Tidak ada yang lain-lain. Kalau saudara pelajari, Daud itu betul-betul mengalami satu penindasan batin. Penindasan batin. Bagaimana semua kakak-kakaknya pendidikannya itu sangat diperhatikan oleh Isai. Tetapi Daud disuruh untuk jadi penggembala domba. Menurut logikanya, itu si bungsu itu biasanya kan mesti mendapatkan perhatian yang istimewa. Sekolahnya, ya tolong perhatikan sini. Lihat sini, jangan lihat yang lain. Angel sudah nanti nangkap khotbah saya. Karena khotbah saya ini saya ajak saudara untuk menjelajahi masalah psikologi, masalah etnis, masalah pada pekerjaan usaha, bidang usaha, karir, dan lain sebagainya. Angel, saudara ya. Kita nanti melihat sini, tolong lihat sini lagi ya. Yang di belakang sana bisa jelas suara saya. Jelas lihat saya juga. Nah, lihatlah saya, bintangnya pagi ini saya. Ya. Saudara lihat, apa saya tambah kurus, apa saya tambah gemuk, apakah saya tambah ngelantur, atau saya tambah menghunjam. Ini jemaat perlu memperhatikan. Tapi saya berusaha di hadapan Tuhan, apapun juga kondisi fisik saya mengharapkan apa yang dapat saya terima dari Tuhan, itu bisa untuk mendewasakan jemaat, bisa untuk memberikan kebahagiaan jemaat, bisa untuk memberikan satu solusi kepada jemaat. Sebab sumber yang saya sampaikan firman Tuhan. Ya. Tadi sudah dinyatakan kuasa kegelapan jangan ikut campur tangan. Jadi jangan diberi tempat, saudara ya. Jangan diberi tempat, sing seger gitu. Coba, masa kita perlu nyanyi lagi? Habis waktu ini nanti. Ya, ya, sudah ya. Nah, kita melihat kembali ke Daud. Kenapa Tuhan tuh kok memilih Daud? Apa kemudian? Kalau kita baca secara naluri manusia, Daud ini yang sudah terabaikan, dibuang jauh di tempat padang rumput. Ya tidur juga di sana, hari-hari di sana, pagi di sana, siang di sana. Malam pun juga dia bertanggung jawab pada domba-domba. Sebab itu dombanya itu banyak sekali. Dan di sana hanya ada tempat untuk dia berteduh. Dan mungkin kalau pulang ya dia mesti cepat-cepat balik lagi. Ini merupakan siksaan batin sebetulnya. Lebih tersiksa lagi kalau menurut ukuran manusia. Kenapa dia dilantik menjadi raja? Nah, ayat yang ke-13. Samuel itu nabi tokoh besar, saudara. Tokoh besar. Datang ke rumahnya atas nama Tuhan. Itu bukan main-main, saudara. Bukan main-main. Atas nama Tuhan. Kemudian memilih satu persatu. Dilewati semua. Lalu sudah itu Samuel tanya, yang ini Tuhan tidak kehendaki, ini Tuhan tidak kehendaki, dan seterusnya. Sekarang mana anakmu yang lain? Habis tuh anak ini. Oh tidak, masih ada.
tapi dia jadi gembala. Saudara, kalau gembala datang dari padang penggembalaan itu, baunya bagaimana? Tampilannya bagaimana? Menarik apa tidak? Tapi Daud itu orangnya tampan, pipinya merah, ya menandakan dia itu masih belia sekali. Dan karena sinar matahari itulah, maka justru membuat dia itu sehat, ceria. Saya beberapa bulan tidak kena sinar matahari, waduh, ini saya ini makin kurus dah. Tapi tak timbang kok tetap. Aku bingung saya ini, saudara ya. Ini apa nih? Apa balung saya ini yang mulai mentongol semua? Saya itu kalau obah sedikit, kudu cari selahnya sekarang ini. Kalau enggak itu wis terkudu-kudu kepleset balung-balung ini. Betul, saudara. Nah, karena kena matahari, sinar matahari begitu rupa, Daud itu menjadi orang yang luar biasa kuatnya. Tapi menurut pikiran manusia, bukankah kalau dia sudah dilantik di hadapan keluarga semua, orang tuanya, semua kan harus tunduk pada bukti lantikan itu, dituang minyak itu. Yang melantik adalah seorang nabi, hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi di situ tentulah kemudian ada satu rasa kebanggaan diri. Dan dia dilantik untuk menjadi raja. Sementara raja yang ada masih tetap duduk di singgasananya. Bukankah hatinya dia bisa melonjak? Kalau demikian, aku ini sudah dilantik atas nama Allah, nama Tuhan. Saul dulu juga dilantik atas nama Tuhan. Dan semua taat, tunduk semuanya. Tetapi sekarang Tuhan beralih kepada saya. Meskipun saya masih muda, bagaimana kemudian? Nah, kita melihat perjalanannya, ya tidak meraihnya dengan kekuatan sendiri. Saudara sekalian, kita sudah tahu kisahnya Daud. Bagaimana tatkala ada peristiwa nasional, peristiwa besar yang sedang menggerogoti bangsa ini. Dengan musuh bebuyutannya orang Filistin. Dan pahlawannya orang Filistin adalah Goliat, tinggi besar. Saudara, saya pernah melihat fotonya orang tinggi besar yang ada di YouTube. Saya berandai-andai, andai kata saya, badan saya tinggi besar seperti itu, suara saya bass bariton, saya bisa khotbah, tidak ada satupun yang ngantuk. Pasti, pasti. Tapi apa boleh buat? Ya saya cuma begini, suara saya tidak menggelegar, saudara ya. Dibantu oleh mic ini baru saudara semua agak dipaksa untuk mendengarkan suara saya. Amin. Ya. Nah, saudara sekalian, kita melihat dalam keadaannya seperti itu, Goliat yang tingginya begitu rupa itu mati oleh Daud hanya dengan pelanting saja. Pelanting itu kalau mungkin dipaksakan untuk di daerah Jawa ini ketepil gitu, saudara ya, distut dengan mengambil 5 butir. Itu pelurunya, mesiunya. Ya, pikir Daud dengan 5 butir ini, Goliat sudah cukup, dia mati. Tetapi tidak sampai menghabiskan 5 butir, baru 1 aja sudah melesek persis di dahinya. Padahal itu helm pengamannya, ketopongnya begitu rupa. Cuma bagian mata ini kan perlu untuk agak lebar sedikit supaya pandangannya dalam mengatur strategi
dia melawan seseorang musuhnya, dia tidak terganggu penglihatannya. Sebab melihat dengan jelas itu penting untuk melihat, mempelajari, dan melihat mata musuhnya, taktiknya apa, sejauh mana yang akan disasar oleh tendangannya atau oleh senjatanya, saudara ya. Dengan nama Tuhan, Daud sudah keri mendengar hujatan-hujatan itu. Dia dikatakan, kamu ini apa ngusir anjing membawa tongkat itu. Orang merasa terhina itu. Orang kalau sudah biasa sombong itu, ada sesuatu keganjilan sedikit pada orang lain yang mendatangi dia, cara berpakaiannya, mungkin juga cara jalannya, dan lain sebagainya, tidak seperti biasanya, anggapannya sudah menghina ini. Saudara ya, menghina, maka itu hati-hati saudara, kita dipimpin Roh Kudus bekerja untuk meluaskan konsep berpikir kita, jiwa kita, sikap tanggap kita, sehingga kita bisa melihat orang-orang yang datang itu dalam kondisi yang bagaimana. Nah, ini yang perlu untuk kita sikapi bersama. Sebab ada etika dalam pergaulan. Ya. Lalu kemudian ini yang kita pakai dalam pergaulan kita. Saya kaget, seorang pendeta muda yang begitu rupa bertamu. Saya keluar, saya sudah tua segini, ya duduk saja. Lalu jabat tangan, sampai duduk. Saya yang mendatangi. Kaget saya. Pinter. Tapi kemudian tidak ada sikap etika di dalam pergaulan. Kita perlu untuk melihat ini etika, ini alat. Daud tetap beretika melawan Goliat. Goliat lepas tidak punya etika. Dia ngumpat, mencaci, dan lain sebagainya. Tapi Daud kemudian langsung ada pelantingnya diputar dalam nama Tuhannya. Melesak langsung kena dahinya mati. Heboh. Goliat adalah sosok dari oknum yang menjadi musuh secara nasional dari Israel pada waktu itu. Sebab ciut nyalinya Saul. Saul itu ahli perang juga, saudara ya. Saul ahli perang. Tetapi tatkala keberadaan dari musuhnya Goliat seperti itu, ciut nyalinya. Kalau seorang pemimpin ciut nyalinya, maka pengikutnya semua tentu juga ciut nyalinya. Maka seorang pemimpin itu mesti mempunyai satu kemampuan untuk mengikat semua secara psikologisnya kepada masa umat, masa rakyatnya. Seperti pagi ini saya mesti belajar untuk berusaha mengikat saudara untuk tetap gak ngantuk, saudara ya. Wah, kalau kondisinya seperti itu, saya ngomong dengan siapa nanti ya? Saudara ya, ini perlu untuk diperhatikan dengan seksama. Nah saudara, kemudian Saul melihat perkembangan Daud yang begitu rupa, tidak usah dibaca, kita semua sangat tahu, mulai dari sekolah minggu kita sudah diajarkan, tapi yang hendak saya sampaikan kepada saudara adalah hikmah apa yang kita pelajari ini untuk bisa membangkitkan, memelihara iman kita untuk taat dan peka pada pimpinan Tuhan. Saudara, Daud berjalan lurus
sesuai dengan pimpinan Tuhan. Waktu dia masuk menjadi bagian dari istana, maka disitulah kemudian dilihat bahwa ada kelebihan Daud yang luar biasa. Main kecapi. Dan ini merupakan alat yang bisa menyentuh pada hadirat Tuhan jikalau yang memainkan itu penuh dengan kesadaran diri menyembah Tuhan. Dulu musik itu alat menyembah Tuhan. Jadi bukan musik itu alat untuk sekedar cari makan, bukan, menyembah Tuhan. Karena itu pemain musik sini semua ini menyembah Tuhan. Saya nggak setuju kalau sementara pendeta khotbah ada backsound-nya, musiknya kemeludik ini. Pemain musik semua itu sedang beribadah. Kita harus tahu hal itu. Jadi bukan kemudian diatur sebegitu rupa gereja sekarang ini. Kesaksian pun juga dikelutiki musik. Saudara ya. Sehingga akhirnya terjadilah satu kelompok-kelompok grade-nya, levelnya itu. Oh, kalau ini bagian ini, levelnya ini ya sudah, aku bagian musik kok. Ya, main aja. Nah. Firman Tuhan mana bisa masuk, saudara? Tidak bisa. Maka itu waktu saya khotbah itu tepat dikelutiki gitu, ojo, semua kita itu menyembah Tuhan. Kan sudah sepakat kalau saya berbicara di sini menyampaikan firman Tuhan. Nah, kesepakatan itu tunjukkan dengan kedisiplinan yang saya minta, yaitu jangan memainkan musik dan segala ini, semua. Saudara sekalian, Daud dia betul-betul memakai kepiawaian itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, ibadah tanpa musik dengan pakai musik beda. Kalau kita sudah pernah memakai musik, tidak memakai musik, beda, saudara. Kecuali dulu, saudara, ada satu wawancara orang yang di Amerika dengan di Indonesia. Di Amerika juga ada pengamen. Ngatur begitu rupanya. Terus ditanya begini, apakah di sana juga ada pengamen yang musiknya cuma tepuk tangan saja? Oh, tidak ada, saudara. Tapi di Indonesia tepuk tangan gini sudah kan gampang, tepuk tangan gini sudah itu loh. Ya lah, gampang saja, saudara ya. Tadi sederhana sekali, modalnya sederhana. Kita kembali ke sini, waktu Goliat jatuh mati, dipenggal kepalanya, sebagai bukti nyata Daudlah yang menang. Apakah Daud sombong? Tidak. Daud kemudian dibawa untuk menjadi penyanyi yang menyanyikan. Kalau Saul susah, Daud yang memuji Tuhan. Pujiannya itu pujian penyembahan kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Ya bukan nyanyian-nyanyian yang lain sebagainya. Sebab hanya dengan seperti lagu-lagu yang seperti itulah penghayatan itu bisa mendapatkan tempat. Tapi coba kalau musik jazz itu, jang, bagaimana kira-kira? Ada bisa menghayati tidak? Tidak bisa, saudara. Tidak bisa ada penghayatan dari dalam menikmati itu. Sebab yang dibutuhkan adalah sebenarnya semua manusia itu kehadiran Tuhan dapat dirasakan. Dan kehadiran Tuhan itu membawa berkah. Maka itu sudah kita mengatakan barokah. Mendatangkan berkat. Tapi jangan kemudian dicomot, yang dikhotbahkan cuma berkat. Itu segmentasinya. Jadi, kalau kita semua menyembah kepada Tuhan, maka itu firman Tuhan mengatakan, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Sini letaknya kebenaran ibadah itu. Jadi kalau kemudian disempal-sempal begitu, kapan jemaat itu bertobatnya? Tidak punya kesempatan bertobat. Kita datang berbakti bersama. Saya juga duduk di sini menyampaikan firman Tuhan. Kepingin juga rohani itu tambah naik. Tadi pujian yang kedua, yang terakhir tadi apa tadi? Dengan sayapmu. Harapan kan? Ya. Itu puitis sekali. Jadi jiwa sastra itu juga masuk di dalamnya. Jiwa seni itu masuk di dalamnya. Untuk bisa disampaikan di hadapan Tuhan. Dan itu bentuk kualitas-kualitas yang super, yang dipilihkan untuk bisa memuja Tuhan. Coba bayangkan, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi. Terus, coba tolong ditampilkan, di tengah badai hidup. Ya. Ku tak menyerah. Oh saudara, butir-butir kata itu dari mana sumbernya bisa bermunculan, memberikan inspirasi dari yang mengarang ini, batinnya terhadap Tuhan. Daud demikian juga, jadi hasilnya itu dinaikkan untuk memuji Tuhan, untuk satu saat-saat darurat. Daud akhirnya jadi seorang jenderal, ahli strategi militer, ahli berperang, dan taat pada tatanan peraturan. Kita akan melihat, membaca apa yang tertulis dalam 1 Samuel 24 itu, ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Saya bacakan demikian. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung Batu Karang Kambing. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Maksudnya tupup gitu ya. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu, satu gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Perhatikan kalimat itu. Apa yang kau pandang baik, apa yang logis di dalam pikiranmu, di dalam menyimpulkan situasi seperti ini, tatkala engkau dikejar-kejar dan akan dibunuh, sementara orang itu lengah ada di sini. Bisa nangkep saudara ya? Maka kerjakan. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Itu adalah nasihat dari para pengawalnya. Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian, perhatikan ini kalimat ini, berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong puncak Saul, maksudnya jumbai jubahnya itu ya, pucuknya jubah itu. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku,
kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, maksudnya membunuh, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kita melihat Daud, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak memperjuangkan karirnya, itu meskipun punya landasan janji, ya menjadi membabi buta. Tadi disebutkan, kerjakanlah sesuai dengan kehendakmu, ini musuhmu sudah ada di sini. Dia tidak. Sosok yang cinta negerinya, sosok yang cinta bangsanya, sosok yang betul-betul dia tidak mau melakukan sesuatu di luar dari konstitusinya, di luar dari undang-undangnya. Dan undang-undang tertinggi di sini adalah seorang raja itu apapun dan bagaimanapun itu diurapi. Kalau toh dia itu kemudian makar, maka yang berhak untuk mencopot, menjatuhkannya adalah Tuhan. Yang mengangkat Tuhan, yang menjatuhkan Tuhan. Daud tidak mau melakukan itu. Tindakan yang inkonstitusional, tidak mau lakukan. Dijauhkanlah kiranya. Ini peluang untuk membuat lompatan secara manusia, karirnya. Tapi dia tidak mau sementara dalam kondisi seperti itu merebut jaminan janji dalam pengurapan sebagai ikatan meterainya itu dengan membangun sebuah kudeta di dalamnya. Dia tidak mau terjebak dalam peluang melakukan tindakan dosa. Tidak mau. Peluang, kondisi dan situasinya mendukung. Rakyatnya yang berpihak kepada dia mendukung. Lihat, di sini letaknya firman Tuhan, kemudian dikutip, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Hati-hati, saudara. Firman Tuhan itu kalau dipakai oleh kuasa roh jahat, bisa meleset tujuannya. Provokasinya yang lebih mengedepan. Karena itu saya katakan, hati-hati dengan kita jangan sampai di brain fog. Otak dikabutkan, pikiran tidak bisa jernih, kemudian melakukan tindakan yang berdosa mumpung ada kesempatan. Tuh, peluang-peluang seperti ini dijajakan oleh setan, ditawarkan oleh setan di mana-mana. Ditawarkan untuk lompatan karirnya, lompatan kepercayaannya, lompatan-lompatan hasilnya. Seperti kemarin saya ditegur sama saudara Yonatan, Papa ngomongnya waktu hari Sabtu itu keliru ya. Barang saya beli itu dengan woro-woronya untuk pekerjaan Tuhan. Harganya 1,5 juta ya. Ternyata ditunjukkan dia nih lupa harganya 200.000 di Lazada itu. Nah, itu kan termasuk makan riba yang keji kan, atas nama Tuhan loh. Dia mengatasnamakan Tuhan. Dan dia bikin apa macam-macam. Oh kaya. Memang ya, untuk pekerjaan Tuhan sebagian, tapi caranya itu mengutip, mencontoh pada perilaku yang tengah berlaku dan mendapatkan predikat wajar. Karena orang dagang itu mesti
mencari untung. Nah, ini saudara ya. Jadi hati-hati, jangan kemudian ini mumpung ada pandemi COVID, aku tak jualan masker, genjot aja masker. Segini harganya misalnya 100.000, apalagi jualan dekat dengan tempatnya petugas sedang ngoperasi yang tidak pakai masker. Nah, beli, nah, cepek gitu. Apa nih gak langsung dibeli? Dia seneng peringas-peringis. Karena jualannya, lakunya begitu rupa. Tetapi Tuhan yang ada di sorganya ngelus dodol. Kok gak nerima? No. Ya. Kok tidak malah saling mendukung, membantu? Sudah diberi kesempatan kerja. Waktu zamannya belum COVID, mau jual ini, mau sampai Buluken tidak ada orang beli, saudara. Iya kan? Tapi kalau sekarang, oh ganti-ganti. Oh, anak kecil juga pakai. Oh, anak kecil diiming-iming gambar Tom and Jerry. Oh senang, saudara ya. Mickey Mouse itu. Dan lain sebagainya. Saudara, peluang yang diberikan dan didorong-dorongkan kepada Daud oleh bawahannya tidak mempan di hati yang betul-betul setia kepada Tuhan. Luar biasa. Ini jarang, saudara. Dan ini mahal seperti ini. Dia sudah dijamin dengan meterai ilahi menjadi raja. Tapi dia tidak langsung. Dia sudah menunjukkan jasanya kepada Saul begitu rupa. Luar biasa. Lalu rakyat mulai mengeluh-elukan. Kalau Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Saudara, Saul membunuh ribuan, Daud membunuh puluhan ribu musuhnya. Ini makanya tidak boleh ada kemudian mengidolakan satu pemimpin, saudara ya. Nanti bisa mendatangkan sikap cemburu. Daud dicemburui oleh Saul. Maka hati-hati. Iblis itu berdiri, berjaga, dan memotivasi peluang-peluang yang ada. Hati-hati. Saya mendapatkan peluang tatkala saya menerima uang itu. Satu tas colak itu. Saya bilang sama Ibu Gembala, jangan dibuka. Jangan dibuka. Meskipun orang itu baik, jangan dibuka. Saya kembalikan. 1 minggu atau 2 minggu kemudian, bapak yang baik hati itu meninggal karena ditubruk mobil, sikat mobil. Hati-hati dalam hal ini. Peluang-peluang yang merupakan apa sekarang ada istilah jebakan Batman itu apa sih? Hah? Spragi orang ngerti aku sih. Nanti tak pelajarannya dulu. Ya. Cobaan gitulah ya. Bohongin gitu. Loh, coba. Iblis itu berdiri di situ, kemudian memodifikasi. Bagaimana cara termasuk modifikasinya? Dia berinfiltrasi ke dalam pengikutnya Daud. Dengan kemudian mencuplik, mengambil firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan. Dia katakan, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Saudara, sekarang kita melihat banyak hal. Di sini. Ada yang kerja baik, malah
dimusuhi. Ya bukan? Sekarang ini. Ada orang duduk di level yang lebih tinggi, di bawah sudah kepingin ancang-ancang. Tunggu kesempatan. Ini yang sedang digumulkan di tengah-tengah masyarakat. Kesempatan, kesempatan, kesempatan. Peluang, peluang, peluang. Yang kemudian disandangi dengan predikat yang ngeri, peluang emas. Kenapa? Daud tidak mau. Yang melantik dan yang dilayani adalah Tuhan. Lalu kemudian dia menunggu masa di mana Tuhan sudah melantiknya, tinggal realisasinya. Bagaimana? Dia tidak tergoda dengan selama perjuangan itu dengan pengeluh-eluan dari masyarakat. Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, selaksa itu 10.000. Wah, itu bukankah itu merupakan hantaman psikologis terhadap Saul? Tapi kemudian tidak. Godaan-godaan seperti ini semuanya lewat karena berpegang teguh pada Tuhan. Saudara, marilah kita berpegang teguh kepada Tuhan yang bekerja sebagai ASN. Apa itu ASN? Aparat sipil negara. Aparatur sipil negara. Aparatur itu zamannya Pak Harto dulu sering muncul tuh. Aparatur. Sekarang baru muncul lagi karena telah tenggelam. Nah, saudara, jangan sampai kita terjebak pada jebakan Batman tadi itu. Ya, hati-hati. Saya kepingin di hari tua saya ini, nanti kalau saya sudah dipanggil Tuhan, melihat saudara-saudara dari sana, waduh, semua setia-setia, semua jujur di hadapan Tuhan, berani untuk menyatakan tidak. Ya, tapi betul-betul benar kepada peluang-peluang yang menantang. Ayo silahkan. Untuk bisa menjadi raja, Daud dari masa diurapi sampai jadi raja itu butuh waktu 15 tahun. Tunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan ada 15 tahun. Waktunya Tuhan ada 3 tahun. Waktunya Tuhan ada puluhan tahun. Masing-masing berbeda. Tetapi kalau tunggu waktu Tuhan, indah luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit. Naikkan pujian yang terakhir tadi itu. Dengan sayapmu tadi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Ini penting. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Yesusku, Raja. Kita mau masuk ini dengan iringan pujian yang dinyanyikan oleh song leader. Semua kita humming, kita renungkan. Firman Tuhan beserta kita. Firman Tuhan menguatkan kita. Daud tidak akan kuat kalau tidak berpegang pada firman Tuhan. Renungkan hal ini. Bukankah di tengah-tengah kehidupan kita banyak godaan, banyak peluang ditawarkan, seakan-akan kita tidak sanggup untuk bisa bertahan. Ini peluang yang baik, ini peluang yang menjanjikan, ini peluang yang akan mengubah kehidupanmu. Itu suara dari kuasa kegelapan. Gak tahan rasanya kita, tapi cepat pegang teguh akan Tuhan. Biar kita berjalan, kita berubah, semakin berubah melalui masa dan rancangan Tuhan yang menyertai. Tuhan kekuatan dan perlindungan bagi kita. Amin. Pertolonganku semua di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus menguatkan kami. Yesus Tuhan. Haleluya. Kau beri kami semua perlindungan kasih-Mu, tidak tergoda dengan kesempatan-kesempatan dunia. Biar kami berlindung atas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Godaan dalam situasi kondisi yang menjepit seperti ini menjadikan kami seakan-akan gak tahan Tuhan, melihat peluang-peluang yang ditawarkan oleh setan. Tolonglah kami ya Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-Mu, agar selalu berlindung di dalam pimpinan dan rancangan-Mu. Tuhan, banyak mereka yang jatuh. Sudah berpuluh tahun ikut Tuhan. Begitu kemudian disergap dengan situasi seperti ini, jauh meninggalkan Tuhan. Begitu disergap dengan kondisi seperti ini, berbuat kejahatan. Tuhan tolong, mulai dari Bapak Kepala Negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri,
anggota DPR, MPR, pejabat-pejabat di daerah, kami rakyat Indonesia, kami semua mengalami musibah yang sama. Biar tidak saling menggigit dan tidak saling mengumpan satu terhadap yang lain untuk memperebutkan keuntungan-keuntungan yang sesaat. Tapi Daud tidak pernah melakukan sebuah kudeta. Tatkala kesempatan itu ada, dia pegang teguh akan jaminan janji dari Tuhan. Teguhkan iman kami bangsa Indonesia ini. Teguhkan iman aparat-aparat kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, agar kiranya tidak mudah tergoda, tapi bisa menyingkirkan godaan-godaan itu, sehingga negeri ini dipenuhkan dengan orang-orang yang tulus dan ikhlas, mengalami semua penderitaan ini sambil mawas diri dan koreksi diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya negeri ini dipenuhkan dengan empatinya Allah, membawa kami ke dalam kelepasan terhadap penderitaan ini. Terima kasih Tuhan, terutama para pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu semua Tuhan. Tugasnya makin berat, menjaga diri dan juga menjaga domba-domba. Tuhan, berikan kekuatan-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Demikian saudara kekasih, dengan selesainya ibadah kita pada pagi ini, pulanglah. Biar engkau menjadi kuat perkasa dalam Tuhan, taat dan patuh kepada Tuhan. Sanggup untuk menghindari jebakan-jebakan yang merupakan peluang-peluang yang menjanjikan tetapi jauh dari rancangan Tuhan. Kemudian terimalah berkat anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus yang menjaga, mengawali, mengingatkan, memberikan didikan pada kita dan penghiburan mulai pagi yang baru ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu jam 6:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian tiap Rabu jam 6:30 malam ada doa malam secara online. Dan Sabtu jam 5 petang ibadah pemuda remaja di gereja. Kemudian minggu depan
ibadah seperti biasa, 3 sesi, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Bapak Ibu yang hendak beribadah di gereja tetap untuk dianjurkan untuk mendaftarkan diri ke saya. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 petang. Dan yang terakhir, dibuka baptisan air bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang hendak mengikuti baptisan air bisa mendaftarkan diri ke Pak Paulus atau ke saya dengan menyerahkan 1 lembar fotokopi KK dan 1 lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat bulan Tuhan Yesus memberkati.